Badan wanita ini mengalami perubahan yang aneh. Dia memegang badannya, dan mencabut bulu hitam dari badannya. Matanya juga berubah menjadi warna merah. Perlahan-lahan kakinya juga mulai berubah wujud. Dia seorang balerina bernama Anna. Semua orang memiliki cita-cita, begitu juga dengannya. Demi menjadi balerina yang terkenal, tiap hari berlatih dengan keras. Dia memberikan sepenuhnya ke dunia balet. Hari ini kesempatannya akhirnya datang. Mereka akan memiliki acara baru, dan membutuhkan balerina angsa yang terkemuka. Beth yang awalnya adalah pilar. Karena umurnya dia kehilangan kesempatan. Anna yang mengetahui situasi itu pun langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tapi Ratu Angsa yang memimpin tarian membutuhkan seseorang untuk memainkan dua peran. Satunya adalah angsa putih dan satunya lagi angsa hitam. Anna menggunakan kemampuannya untuk menunjukkan angsa putih. Tapi dirinya tidak bisa memperlihatkan kemampuan untuk angsa hitam. Kemudian Anna menemui direktur untuk memberinya arahan. Tapi direktur mengatakan Anna tidak bisa memerankan peran tersebut. Aku sudah punya pilihan. Anna yang mendengarnya sangat sedih dan kecewa. Saat ingin pergi, ia dihalangi oleh direktur. Dia memegang dagu Anna, dan ingin menyiuminya. Anna langsung menghindarinya. Keesokannya, Anna di lorong melihat segerombolan orang sedang melihat sesuatu, dan mengucapkan selamat kepadanya. Dia melihat dirinya terpilih menjadi peran tersebut. Ia yang senang langsung menelpon ibunya untuk memberikan kejutan itu. Anna semakin berusaha keras untuk latihan. Angsa putih diperankan dengan baik, tapi saat bagian angsa hitam ia terus-menerus tidak bisa melakukannya dengan baik. Karena itu direktur mengarahkan Anna untuk latihan. Untuk mencari perasaan angsa hitam, direktur menyuruhnya untuk melepaskan sifatnya. Tapi Anna yang selalu lemah dalam karakter, tidak ada di jalan sama sekali. Di dalam grup tari adalah seorang gadis yang bernama Odile. Tariannya penuh dengan kebebasan, sangat cocok dengan karakter angsa hitam, dan juga mendapatkan pujian dari direktur. Hal ini membuat Anna menjadi merasa terbebani. Tidak tahu kapan bisa memunculkan karakternya. Di saat berendam air, dia melihat muka seseorang. Dan saat bangun, bayangan itu menghilang. Kemudian di punggungnya ada muncul luka. Dia tidak peduli dan lanjut latihan di keesokannya. Tapi di saat direktur melihat Anna, masih saja tidak menampilkan karakternya pun merasa emosi. Now stop saying that. That's exactly what I'm talking about. Stop being so fucking weak. Again. Anna di perjalanan pulang menemui Odile, dan mengajaknya ke bar untuk melepas beban. Anna tidak memedulikan larangan ibunya, dan bersama Odile ke bar. Saat itu Anna sudah memutuskan untuk melepas bebas dirinya. Kemudian dia membawa Odile pulang ke rumah. Anna yang mabuk, berkata kasar di depan ibunya, dan langsung membungkam mulut Anna sehingga tidak bisa bicara. Anna pun membawa Odile ke gudang. Kemudian terjadi hal apa silahkan bayangkan sendiri. Keesokannya Anna siuman, dan di kamar sudah tidak ada jejak Odile. Dan saat kembali ke tempat latihan, Odile sudah sedang latihan. Kemudian Anna menanyai Odile, kenapa kamu pagi-pagi sudah pergi? Odile yang mendengar perkataannya kebingungan, yang menandakan dia tidak pernah ke rumahnya. Anna akhirnya mendapatkan karakternya. Di saat cuci tangan ia menyadarinya jarinya berdarah. Tapi setelah itu tidak ada apa-apa. Saat latihan ia merasakan di cermin ada sesuatu. Anna merasa kesal dengan Odile, dan membuat kepribadian gelapnya muncul perlahan. Dia membuang semua bonekanya. Dan di saat pengukuran baju, Anna bertemu dengan Odile, dan mengetahui bahwa Odile menjadi penggantinya. Hal ini membuatnya sangat terluka. Dia segera mencari direktur untuk memohonnya memberikan kembali perannya. Meski direktur berkata dirinya selalu pilihan pertamanya, tapi Anna tetap tidak tenang. Dia semakin berusaha untuk terus latihan. Saat itu dia tanpa sengaja melihat direktur dan Odile. Dia yang kecewa pun langsung lari pulang ke rumah. Dan kejadian aneh masih terus muncul. Gambar di kamarnya bergerak, dan punggung Anna mulai terasa sakit. Ternyata ada tumbuh bulu hitam, dan matanya mulai berubah menjadi merah. Kedua kakinya juga berubah wujud. Kemudian ia pun pingsan. Saat siuman ia melihat ibunya yang sangat khawatir, mengira dirinya sudah mengalami sakit mental, dan menyuruhnya untuk membatalkan pertunjukannya. Tapi usaha keras yang dia keluarkan itu semua demi hari ini. Dia tidak ingin menyerah, dan tidak memedulikan ibunya lalu datang ke teater. Awalnya direktur memutuskan Odile menggantikannya. Tapi melihat karakternya Anna, dia pun mengubahnya lagi. Di saat pertengahan pertunjukan, Anna tidak hati-hati terjatuh dan hal ini membuat direktur marah. Anna yang penuh tekanan pun kembali ke ruang rias, dan melihat Odile yang duduk di tempatnya, dan berkata dirinya lebih cocok memerankan angsa hitam. Anna yang tidak menerima hal tersebut, pun akhirnya berantem dengannya. Anna menggunakan pecahan kaca dan membunuh Odile.
Dia yang panik pun menarik mayat ke dalam ruang ganti baju. Lalu tampil sebagai angsa hitam. Saat itu Anna melepaskan karakter dirinya. Dan penampilannya sangat terlihat kejam. Perlahan-lahan lengannya tumbuh bulu hitam. Hingga akhir pertunjukan, tangannya berubah menjadi sayap. Anna yang di atas panggung berubah menjadi angsa hitam. Sayap itu bukan hanya memperlihatkan sayap yang indah. Dan hati Anna yang terus disembunyikan. Penonton memberinya tepuk tangan. Direktur juga puas dengan penampilannya. Anna kembali ke ruang rias untuk mempersiapkan penampilan angsa putih. Saat itu Odile muncul di depannya. Dan memberinya selamat. Tapi hal ini membuat Anna terkejut. Dia melihat ruang ganti tidak ada mayat Odile. Tiba-tiba perutnya terasa sakit. Dan melihat ada luka. Ternyata hal kejadian sebelumnya semuanya hanyalah halusinasi. Dia melanjutkan riasnya dan masuk ke panggung. Saat ini dia seperti angsa putih yang menderita. Di saat dia melompat, tatapan Anna tiba-tiba menjadi tenang. Dan menyelesaikan penampilannya dengan sempurna. Kelegaan dan kebahagiaan. Semua orang memberinya ucapan selamat dan tepuk tangan. Saat itu lukanya sudah menembus keluar ke pakaiannya. Dan menjadi merah. Tekanan yang dialami Anna membuat dirinya menjadi halusinasi. Demi mengejar impiannya, dia terus ingin mencapai target yang diinginkan. Orang yang ingin menjadi sempurna pasti akan mencoba segala hal. Tidak gila, tidak hidup. Cerita sampai di sini. Yang suka dengan film ini ikuti terus.